Assalamualaikum Pak Aceh Hasan Sadzili, anggota DPR RI yang mulia. Pak, hanya karena di film His Only Son, Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di take down, Pak. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Kristen juga agama yang diakui di negara ini. Dan adalah hak asasi umat Kristen untuk menikmati film kisah Nabi Ibrahim versi agama mereka. Kalau Bapak tidak setuju, cukup tidak usah nonton, Pak. Kalau sampai di take down filmnya, itu sama saja menindas hak asasi umat minoritas. Kalau sekarang film dilarang, lalu nanti apa kitab Injil mau dilarang juga? Karena isinya Nabi Ibrahim mau sembelih korbankan Ishak tidak sesuai dengan versi Islam, Pak. Sungguh sangat disayangkan atas pernyataan pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Sadzili, yang meminta agar penayangan film His Only Son dihentikan. Karena menurut beliau, film tersebut tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Ya jelas lah Pak, film ini dibuat menurut versi Alkitab, yang tentunya jelas pasti berbeda. Tapi apapun perbedaan itu, lantas apa alasannya Bapak minta agar penayangan film ini dihentikan? Pak Aceh, kami punya hak asasi untuk menonton dan menikmati film menurut versi kepercayaan kami. Itu sama halnya ketika banyak tayangan film-film Islami bertebaran dan ditayangkan di bioskop dan televisi Indonesia. Lantas apakah kami harus demo dan minta agar tayangan film tersebut dihentikan dengan alasan berbeda keyakinan iman? Tidak kan? Justru kami harus menghargai perbedaan. Karena kami tahu bahwa Indonesia adalah milik agama dan semua orang. Sebenarnya sederhana kok Pak. Bapak nggak usah bingung. Kalau nggak suka dan tidak sesuai dengan pandangan iman, nggak usah ditonton. Justru kalau misalnya filmnya ini film orang Kristen, mengangkat kisah agama Kristen, tiba-tiba sesuai sama ajaran agama lain, lah saya yang bingung. Jadi ini sebenarnya film apa? Film agama Kristen atau film agama lain? Justru kalau filmnya ini ajarannya sesuai dengan ajaran agama Kristen tapi tidak sesuai dengan agama lain, ya berarti benar. Dan emang target marketnya adalah untuk orang-orang Kristen yang beragama Kristen. Kebetulan disiarkan di Indonesia yang di dalam negaranya ada beberapa macam agama, tapi tetap filmnya adalah film orang Kristen, dibuat sama orang Kristen untuk yang nonton juga orang Kristen. Maka yang diangkat kisahnya adalah kisahnya orang Kristen menurut Alkitab, menurut kepercayaannya orang Kristen. Ya jelas dong kalau tidak sesuai dengan ajaran agama lain. Kok ceritanya beda? Loh ya memang dari dulu beda. Kalau semuanya ajarannya sama, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Islam, kitabnya orang Hindu, Konghucu, semuanya kalau dibuka isinya sama, ya buat apa ada berbagai macam agama di dunia ini? Kalau semuanya sama persis, ya udah jadiin satu aja semua. Justru karena agamanya beda-beda, ajarannya beda-beda, isinya juga pasti beda-beda. Lo ajaranmu lo nggak sesuai sama ajaranku, ya memang dari dulu nggak sesuai. Menurut ajaranku seperti ini, menurut ajaranku seperti itu, ya sudah, nurut aja sama kepercayaan masing-masing. Nggak bisa dong kamu menilai kepercayaan seseorang berdasarkan kepercayaanmu. Itu nggak make sense gitu loh. Loh kitabmu lo salah, ini lo di kitabku kayak gini loh. Menurut kitabku juga kitabmu yang salah, kitabku yang benar. Menanggapi pernyataan Bang Aceh Hasan Sadzili terkait film His Only Son, menurut saya kondisi toleransi dan keberagaman makin kritis. Bahkan hanya soal film saja ada diskriminasi dan persekusi. Kristen adalah agama resmi di negara ini, sama dengan Islam. Dan semua umat berhak untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Tuhan dan para orang-orang suci menurut agamanya dan kitabnya masing-masing. Yang diinginkan Bang Aceh ini adalah versi dari yang dia yakini. Apa haknya lu? Masih belum puas menyiksa umat Kristiani di Indonesia dengan mempersulit pembangunan gerejanya? Terus sekarang ditambahin, filmnya juga nggak boleh beredar. Kok egois banget lu? Apa karena cerita Abrahamnya beda versi dengan Islam? Ya terus kenapa? Itu film kan dibuatnya emang dari sudut pandang yang ada di dalam Alkitab, bukan berdasarkan Al-Quran. Kenapa lu ikut campur ajaran umat Kristiani? Kalau lu Muslim dan ngerasa konsepnya beda dengan Al-Quran, ya nggak usah ditonton. Ngapain juga lu ikutan nonton? Takut imannya lu tremor, terus jadi login minta dibaptis, abis itu pengen langsung ikut katekese sakramen komuni pertama. Itu iman atau korekan upil? Kok tipis bener? Kalau mau fair, hapus juga tuh sinetron azab. Karena dalam iman Kristiani nggak ada tuh orang yang kena azab terus disambar meteor garden, terus masuk ke truk molen, endingnya dikubur sama gas 3 kg. Nggak ada itu. Iman Kristiani nggak ada yang kayak gitu-gituan. Itu juga harus dilarang peredarannya. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI,
MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatian sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita denger nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin tuh ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Sebetulnya sih MUI perlu juga audit keuangan karena itu lembaga yang menggunakan dana negara. Jangan sampai organisasi yang dibiayai dari uang pajak kita, dari APBN, menjadi inang baru tempat bergabungnya para gerombolan pengasong agama. Jadi jangan kaget jika desakan agar MUI dibubarkan langsung digemakan netizen. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat, jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung, apakah perlu saya minta maaf? Udah jawab.
Nah, ajaran saya. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit. Sesulit-sulitnya. Assalamualaikum Pak Aceh Hasan Sadzili, anggota DPR RI yang mulia. Pak, hanya karena di film His Only Son, Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di take down, Pak. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Kristen juga agama yang diakui di negara ini. Dan adalah hak asasi umat Kristen untuk menikmati film kisah Nabi Ibrahim versi agama mereka. Kalau Bapak tidak setuju, cukup tidak usah nonton, Pak. Kalau sampai di take down filmnya, itu sama saja menindas hak asasi umat minoritas. Kalau sekarang film dilarang, lalu nanti apa kitab Injil mau dilarang juga? Karena isinya Nabi Ibrahim mau sembelih korbankan Ishak tidak sesuai dengan versi Islam, Pak. Sungguh sangat disayangkan atas pernyataan pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Sadzili, yang meminta agar penayangan film His Only Son dihentikan. Karena menurut beliau, film tersebut tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Ya jelas lah Pak, film ini dibuat menurut versi Alkitab, yang tentunya jelas pasti berbeda. Tapi apapun perbedaan itu, lantas apa alasannya Bapak minta agar penayangan film ini dihentikan? Pak Aceh, kami punya hak asasi untuk menonton dan menikmati film menurut versi kepercayaan kami. Itu sama halnya ketika banyak tayangan film-film Islami bertebaran dan ditayangkan di bioskop dan televisi Indonesia. Lantas apakah kami harus demo dan minta agar tayangan film tersebut dihentikan dengan alasan berbeda keyakinan iman? Tidak kan? Justru kami harus menghargai perbedaan. Karena kami tahu bahwa Indonesia adalah milik agama dan semua orang. Sebenarnya sederhana kok Pak. Bapak nggak usah bingung. Kalau nggak suka dan tidak sesuai dengan pandangan iman, nggak usah ditonton. Kalau kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Apakah kami juga harus minta di take down dan dihentikan semua tayangan-tayangan film Islami? Tidak begitu, Pak. Orang yang semakin beragama, saya yakin akan semakin bisa menghargai sesamanya. Indonesia ini memang penuh perbedaan, tapi akan indah jika kita bisa menyatukan. Buat saudaraku Nasrani, selamat menikmati film-film yang bertema Nasrani. Dan teruntuk sahabatku yang Muslim, selamat menikmati film-film yang bertema Islami. Kita saudara, kita Indonesia. Menanggapi pernyataan Bang Aceh Hasan Sadzili terkait film His Only Son, menurut saya kondisi toleransi dan keberagaman makin kritis. Bahkan hanya soal film saja ada diskriminasi dan persekusi.
Kristen adalah agama resmi di negara ini, sama dengan Islam. Dan semua umat berhak untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Tuhan dan para orang-orang suci menurut agamanya dan kitabnya masing-masing. Karena pernyataan Bang Aceh tersebut sama sekali tidak merepresentasikan Bang Aceh sebagai pejabat publik. Kalau ini persoalan terkait akidah, ya serahkan saja kepada Kemenak RI dan MUI karena lebih pantas dan sesuai dengan porsinya. Apalagi di sana berbicara tentang Ibrahim atau Abraham dalam versinya, yang diinginkan Bang Aceh ini adalah versi dari yang dia yakini. Setiap agama punya sudut pandangnya masing-masing. Umat Muslim bilang Abraham adalah begini, sedangkan umat Kristiani bilang Abraham adalah begitu. Nggak ada yang salah kan? Umat Muslim kan selalu bilang, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terus kenapa itu si Aceh Hasan, anggota DPR dari Partai Golkar, harus ngelarang sudut pandang umat Kristiani dalam film His Only Son? Sampai harus dilarang peredarannya. Apa haknya lu? Masih belum puas menyiksa umat Kristiani di Indonesia dengan mempersulit pembangunan gerejanya? Terus sekarang ditambahin, filmnya juga nggak boleh beredar. Kok egois banget lu? Apa karena cerita Abrahamnya beda versi dengan Islam? Ya terus kenapa? Itu film kan dibuatnya emang dari sudut pandang yang ada di dalam Alkitab, bukan berdasarkan Al-Quran. Kenapa lu ikut campur ajaran umat Kristiani? Kalau lu Muslim dan ngerasa konsepnya beda dengan Al-Quran, ya nggak usah ditonton. Ngapain juga lu ikutan nonton? Takut imannya lu tremor, terus jadi login minta dibaptis, abis itu pengen langsung ikut katekese sakramen komuni pertama, gitu. Itu iman atau korekan upil? Kok tipis bener? Kalau mau fair, hapus juga tuh sinetron azab. Karena dalam iman Kristiani, nggak ada tuh orang yang kena azab, terus disambar Meteor Garden, terus masuk ke truk molen, endingnya dikubur sama gas 3 kg. Nggak ada itu. Iman Kristiani nggak ada yang kayak gitu-gituan. Itu juga harus dilarang peredarannya. Itu kalau mau fair play. Bahkan, banyak teman-teman gue yang Muslim aja pada nggak setuju sama pelarangan film ini. Kenapa? Ya karena mereka yakin iman dari umat Muslim itu nggak setipis si Aceh Hasan. Masa gara-gara film terus auto murtad? Harusnya yang namanya anggota dewan berdiri di atas semua agama, bukan cuma fokus ngurusin satu agama doang. Karena semua gaji dan fasilitas anggota DPR itu dibayar pakai duit pajak dari semua umat beragama di Indonesia. Emang lu kira Indonesia cuma negara dengan satu agama doang? Terus yang lainnya ngontrak gitu? Apa lu? Opo mane negara iki opo sih? Ada lagi berita film His Only Son dilarang tayang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama A. Loh, gini loh. Film His Only Son itu adalah film ajaran agama Kristen. Dibuat oleh orang Amerika, produsernya, direkturnya agama Kristen. Mengangkat cerita Alkitab agama Kristen. Kalau filmnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama lain, ya berarti bener dong. Justru kalau misalnya filmnya ini film orang Kristen, mengangkat kisah agama Kristen, tiba-tiba sesuai sama ajaran agama lain, lah saya yang bingung. Jadi ini sebenarnya film apa? Film agama Kristen atau film agama lain? Justru kalau filmnya ini ajarannya sesuai dengan ajaran agama Kristen, tapi tidak sesuai dengan agama lain, ya berarti bener. Dan emang target marketnya adalah untuk orang-orang Kristen yang beragama Kristen. Kebetulan disiarkan di Indonesia, yang di dalam negaranya ada beberapa macam agama. Tapi tetap filmnya adalah film orang Kristen. Dibuat sama orang Kristen untuk yang nonton juga orang Kristen. Maka yang diangkat kisahnya adalah kisahnya orang Kristen. Menurut Alkitab, menurut kepercayaannya orang Kristen. Ya jelas dong kalau tidak sesuai dengan ajaran agama lain. Kok ceritanya beda? Loh ya memang dari dulu beda. Kok bisa ada beberapa orang yang bilang ini tuh tidak sesuai dengan ajaran agama A? Loh, ya agamanya aja beda gitu loh. Agama A sama agama B sama agama C itu ajarannya beda-beda semua. Menurut versi agama Kristen seperti ini, menurut agama ini seperti ini, menurut agama ini seperti ini. Oleh karena itu ada berbagai macam agama. Karena setiap orang punya keyakinannya dan kepercayaannya masing-masing. Kalau semuanya ajarannya sama, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Islam, kitabnya orang Hindu, Konghucu, semuanya kalau dibuka isinya sama, ya buat apa ada berbagai macam agama di dunia ini? Kalau semuanya sama persis, ya udah jadiin satu aja semua.
Justru karena agamanya beda-beda, ajarannya beda-beda, isinya juga pasti beda-beda. Menurut agama A seperti ini, menurut agama B seperti ini. Ya nggak bisa disama-samain. Lo ajaranmu lo nggak sesuai sama ajaranku. Ya memang dari dulu nggak sesuai. Menurut ajaranku seperti ini, menurut ajaranmu seperti itu. Ya sudah, nurut aja sama kepercayaan masing-masing. Nggak bisa dong kamu menilai kepercayaan seseorang berdasarkan kepercayaanmu. Itu nggak make sense gitu loh. Loh, kitabmu lo salah, ini lo di kitabku kayak gini loh. Menurut kitabku juga kitabmu yang salah, kitabku yang bener. Nah, terus siapa yang bener? Ribet kan? Aneh gitu loh, gak make sense gitu loh. Ini tuh sebenarnya tuh basic knowledge kayak, ya ampun aku sampai bingung gitu. Aku baca beritanya tuh sampai kayak, hah? Apa sih? Kon gak ada hal lebih penting sih buat mbok bahas yang buat mbok pikir no ta? Kayak basic sense otak manusianya tuh loh di mana gitu. Kayak, ayolah. Duh, gak ngerti aku, wis capek. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak DPR yang telah menentang atau melarang penayangan film His Only Son. Yang akhirnya yang tidak tahu menjadi tahu bahwa ada sebuah film yang menceritakan tentang firman Tuhan dan akhirnya tersampaikan kepada kami. Kalau dikatakan tidak sesuai dengan ajaran agama si A, tentu saja tidak sesuai dengan ajaran si A. Karena apa? Karena ini adalah ajaran si B. Yang lucunya itu kalau ini menceritakan tentang film si B, tapi sesuai dengan ajaran si A. Kalau semuanya sama, tidak perlu ada acara beberapa agama ajaran yang sama. Hanya ada satu ajaran agama. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan meminta film His Only Son dihentikan penayangan di Indonesia. Kalau film horor, film hantu, film vampir, film apapun yang ada di situ yang berbau-bau dengan mistis, apakah sesuai, Pak? Jadi hargai aja perbedaan. Mari kita sama-sama sesama makhluk Tuhan yang beragama saling menghargai, saling menyayangi. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyegelan gereja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadikan rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja? Apakah dengan begitu mereka bisa dapat tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapatmu. Baru-baru ini terjadi penyegelan gereja. Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Diketahui bahwa gereja tersebut disegel dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin dari RT dan RW setempat. Menurut publik, Presiden Jokowi sudah menyampaikan jika hak beribadah umat beragama dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan sampai konstitusi kalah dengan Pak RT dan Pak RW. Lebih lanjut, publik mengatakan bahwa kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini harus dihentikan sekarang juga karena sudah melanggar konstitusi. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Kepala daerah seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Malah ada pemimpin daerah yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini bertentangan dengan konstitusi dan melukai semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang beragam ini. Padahal jelas dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Saya pikir tidak usahlah menggunakan alasan izin, karena ada puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia tidak memiliki izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Di pula dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, di sana disebutkan bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko tidak perlu meminta izin.
Jadi jika umat minoritas seperti orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, tidak perlu meminta izin. Pada pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (TBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitas negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini pemerintah harusnya membantu dan memfasilitasi dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang warga yang menyegel gereja. Apa pendapatmu? Dan tuliskan pendapatmu kenapa banyak sekali warga yang senang sekali melakukan penyegelan atau pelarangan terhadap gereja. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.